Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa sekalian. Hari ini kita masuki pertemuan yang keempat. Ya. Pertemuan yang keempat hari ini akan presentasi para pejabat kelas. Para pejabat kelas itu artinya Komkes, Wakil Komkes, Sekretaris. Kalau yang sudah nanti diganti. Misalnya kalau Wakil Komkes sudah diganti bendahara. Pokoknya pejabat. Sekretaris kan ada 2 orang ya, sekretaris 1-2 ya. Nah, nanti pokoknya hari ini pejabat kelas. Kemudian yang lain nanti mohon merespon ya. Kemudian kalau ada di antara Anda bertanya, kenapa kalau kuliah dengan Pak Aris waktunya sebentar sekali gitu ya. Misalnya harusnya kan kita 9.40. Saya bilang kalau 9.40 tanggung jam 10 aja mulai. Karena saya bisa mengerjakan hal yang lain di ruang kerja saya. Kemudian kalau pertanyaannya demikian, maka jawabannya adalah memang kita ketemu di kelas cuma 1 jam. Tapi kita kan ketemu di YouTube berjam-jam. Dan itu dihitung. Coba Anda perhatikan. Anda lihat video 1 berapa menit? Video 2 berapa menit? Video 3 sekitar 1 jam kan ada ya. Berarti kita ketemu di kelas, berarti kita ketemu 2 jam. 1 jam di YouTube itu karena tugas, dan 1 jam di kelas, jadi jumlahnya 2 jam. Jadi insya Allah tidak merugikan dalam pengertian waktu. Bahkan Anda bisa lihat sampai 24 jam di YouTube itu ya. Jadi silahkan, suka-suka Anda ya. Oke, hari ini Wakil Komkes, Wakil Komkes sudah tugas ya, sudah selesai ya. Komkes, Sekretaris, Bendahara. Terus kemudian kalau ada pertanyaan begini, apa gunanya kita belajar teori bolak-balik 1-7 supaya Anda ahli betul dengan teori itu? Supaya ada di luar kepala nanti, karena sudah terlatih. Kenapa itu penting? Karena itulah bedanya sosiolog dengan bukan sosiolog. Bedanya sosiolog dengan bukan sosiolog di situ. Nanti Anda tanya kelas lain, kalau sesama mata kuliah, kalau yang sama-sama mengambil mata kuliah sosiologi, apakah dia sudah paham dengan 7 teori itu? Kalau dia belum paham berarti dia bukan sosiolog. Karena sosiolog mainnya di situ. Baru nanti teori-teori yang di level bawah. Itu kan general teori yang paling atas. Baru nanti main di level bawah. Di level bawah itu teori-teori yang saya tulis di buku-buku saya itu. Nanti ada baca di perpus, ada banyak teori. Itu teori level bawah. Teori menengah dan teori teknis. Jadi teori kan dibagi 3 ya. General teori, middle teori, technical teori. General teori itu cara berpikirnya ilmuwan, sesuai dengan ilmunya masing-masing. Sesudah itu masuk ke middle teori. Middle teori itu menghubungkan antara konsep dengan realitas. Baru masuk ke technical teori, tentang realitas. Ya, semua nanti ada pakarnya ya. Oke. Jadi itu saya ingin Anda ahli di 7 teori itu. Apapun situasinya, teori itu bisa digunakan dan Anda lincah memberi jawaban kenapa menggunakan teori itu. Hari ini kita akan bedah dengan menggunakan teori, dengan menggunakan paradigma fakta sosial. Berarti sudah 2 teorinya ya, struktural fungsional dan konflik. Karena kita 3 video tambah 1 dari paradigma perilaku, jadi 3. Struktural fungsional, konflik, dan perilaku sosial. Berarti video 1 struktural fungsional, video 2 konflik, video 3 perilaku sosial. Video 1 silakan Komkes. Bahannya dari sini. Perkenalkan diri dan seterusnya. Mohon perhatian, kalau ingin ngobrol keluar, karena saya pikir kita harus serius ya, karena waktunya cuma sejam. Sudah ini saya ingin segera keluar dan saya ingin mengerjakan tugas yang lain. Oke, silakan Komkes. Baik, perkenalkan, saya dari Muhammad, selaku Komkes dari teman-teman semuanya, akan bercerita dari video
Yang pertama yang berjudul 5 poin di Desa Karanganyar. Sebenarnya 5 poin itu sudah dijelaskan oleh Bapak di videonya. Saya hanya menjelaskan ulang atau menegaskan kembali. Poin yang pertama itu adalah land reform lokal. Land itu yang berarti tanah dan reform itu perubahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa land reform itu adalah perubahan yang disengaja dalam penguasaan hak atas tanah. Itu yang saya tangkap. Kemudian selanjutnya di Desa Karanganyar itu membentuk 2 kategori. Yang pertama adalah kuliah. Kuliah adalah orang yang mengadakan haklar, dan yang kedua adalah buruh kuliah. Buruh kuliah itu adalah orang yang menerima haklar tersebut. Nah, berbeda dengan Desa Nandangan yang akan disampaikan oleh sekretaris nanti. Di Desa Karanganyar, seseorang bisa disebut kuliah itu apabila mempunyai tanah sebanyak 250 ubin, dan 250 tersebut harus diserahkan sebanyak 90 ubin ke pemerintah desa, yang nantinya akan diserahkan ke buruh kuliah atau petani yang tidak mempunyai lahan untuk petani. Kemudian proses dari pemilu berlanjut. Sebanyak 76 petani yang berhasil dibantu dari proses tersebut. Selanjutnya poin yang kedua yaitu energi sosial. Energi lokal. Jadi dapat didefinisikan yang saya kutip dari video tersebut. Energi lokal adalah kemampuan yang ada di masyarakat Desa Karanganyar tersebut yang diperuntukkan untuk kepentingan sosial. Nah, terbagi lagi energi sosial tersebut menjadi 3. Yang pertama ada ide atau gagasan, yaitu ide dari kepala desa Karanganyar, yaitu Sosro Wijoyo, yang untuk melaksanakan land reform tersebut. Tetapi Sosro Wijoyo tersebut termotivasi dari desa Nandangan untuk melakukan land reform tersebut. Yang kedua ada ideal artinya harapan. Nah, harapan dari land reform tersebut adalah kesejahteraan sosial tentunya untuk masyarakat di Desa Karanganyar tersebut. Lalu yang ketiga ada persaudaraan atau prinsip. Nah, pelaksanaan land reform tersebut dari tahun 1957 terbentuklah solidaritas antara siapa? Antara buruh kuliah dan kuliah. Selanjutnya poin yang ketiga adalah leadership atau kepemimpinan. Berbeda dengan kepala desa Nandangan yang mempunyai gaya kepemimpinan agak sedikit memaksa sehingga menimbulkan konflik di desa tersebut, sehingga kepala desa tersebut dilengsarkan oleh masyarakatnya. Nah, Sosro Wijoyo, kepala desa Karanganyar, memilih gaya kepemimpinan persuasif. Untuk apa? Untuk menghindari konflik-konflik yang ada, sehingga masyarakat pun dapat dibujuk untuk berpartisipasi mengikuti land reform. Nah, selanjutnya ciri khas dari gaya kepemimpinan Sosro Wijoyo tersebut adalah sustainable, yang artinya berkelanjutan. Maksudnya apa? Konsep land reform tersebut berkelanjutan dan dapat dilanjutkan oleh kepala desa atau tokoh masyarakat yang selanjutnya akan menjabat. Jadi poin yang keempat adalah legasi atau hal-hal yang diwariskan. Maksudnya hal-hal yang diwariskan dari konsep land reform. Hal yang diwariskan tersebut adalah tanah yang diperoleh dari hak tersebut diperoleh oleh kuliah, PBB atau pajak bumi bangunannya ditanggungan kepada buruh kuliah tersebut. Kemudian buruh kuliah tersebut pun wajib kerja bakti ataupun ronda
sebut. Yang pertama, terbentuknya harmoni. Ini poinnya sama dengan energi sosial, yaitu persaudaraan, terbentuknya harmoni atau solidaritas antara kuliah dan guru kuliah. Kemudian tadi saya baca di bukunya sedikit bahwa dampaknya tersebut itu ada, kalau tidak salah, sawah abadi. Mungkin kalau didefinisikan sawah yang berkelanjutan. Gitu. Sudah. Oke, applause. Oke. Siapa di antara Anda yang berkenan berkomentar? Angkat tangan, kemudian komentar. Ada? Itu bukan. Ayo, siapa? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Nggak ada ya? Saya tunjuk ya. Kalau dari yang saya tunjuk kemudian beliau sudah pernah presentasi, nggak apa-apa ya, kan beda ya presentasi dengan komentar. Komentar itu pemikiran spontan ya. Muhammad Arsil mana? Angkat tangan dulu. Ya, diri Mas. Berdiri, nggak kelihatan. Di kamera nggak nampak. Ya. Silakan komentar, Mas. Gunakan teori struktural fungsional ya. Silakan komentar, gunakan teori struktural fungsional. Ya. Kalau nggak tahu di bagian mana nggak tahu, saya bantu. Kalau Anda bingung di bagian mana, saya bantu. Kalau Anda belum fokus ke substansinya, saya bantu fokus. Ayo cepat karena waktunya terbatas. Kita usahakan jam 11 selesai ya, supaya saya bisa mengerjakan pekerjaan saya banyak. Ya. Oh, nggak boleh hanya itu. Harus detail ya, karena Anda sedang dilatih menjadi ilmuwan, menjadi sosiolog. Kalau Anda fokus di kuliah dan buruh, perhatikan saya. Jangan lihat kawanmu yang sedang duduk itu. Kau lihat saya. Kalau kamu fokus di kuliah dan buruh kuliah, oke, saya hormati itu, saya apresiasi. Tetapi kemudian itu kamu bedah dengan menggunakan teori struktural fungsional. Kan kamu tadi fokus di buruh kuliah dan kuliah. Sama-sama menguntungkan menurut kamu kan? Oke, itu kita setujui. Tapi kemudian tolong bedah dengan struktural fungsional. Itu relevan. Kalimatku yang awal itu relevan dengan struktural fungsional. Maka kemudian bedah dengan itu. Jadi Anda sedang saya latih jadi sosiolog ya. Jadi saya berusaha serius untuk mewujudkan itu. Dan kita memang harus cepat karena tugas saya banyak. Dosen itu nggak cuma mengajar, menulis buku dan lain-lain, menyiapkan bahan untuk orasi dan lain-lainnya. Kalau nggak tahu, di bagian mana nggak tahu, ke saya aja. Kalau gadgetmu sementara lepas dulu. Lihat saya, di bagian mana kamu sulit, saya akan bantu mengarahkan agar menjadi tidak sulit. Kamu kan tadi bicara bahwa kuliah dan guru kuliah sama-sama menguntungkan ya, it's okay. Sekarang saya minta itu dibedah dengan teori struktural fungsional. Di bagian mana kamu kesulitan?
Saya akan bantu, oh kalau bagian ini saya tidak, bagian ini begini. Di bagian mana kamu kesulitan? Yang duduk, jangan ngomong terus mas. Yang sok jadi pendukung itu. Kamu bukan gurunya, gurunya saya. Jadi jangan sok mengarahkan terus, saya perhatikan betul. Teori struktural fungsional itu bicara tentang apa? Jangan lihat gadgetmu, lihat saya aja. Teori struktural fungsional itu bicara tentang apa? Kalau kamu nggak tahu, bilang nggak tahu, saya kasih tahu. Terus kemudian kamu mainkan terus begitu ya. Cara berlatih itu begitu. Cara berlatih itu pertama mahasiswa percaya sama dosennya, kemudian dosennya menghormati mahasiswa, kemudian kita berkomunikasi. Begitu caranya berlatih. Teori struktural fungsional itu bicara tentang apa? Tahu, nggak tahu, kalau tahu, oke, kalau tahu, kalau nggak tahu, nggak tahu. Jangan lihat kawannya. Kalau gitu kamu pindah ke depan. Kawan-kawanmu sini, kamu pindah ke depan sini. Saya akan latih kamu, sini. Jadi jangan pernah nganggap remeh, gitu ya. Kadang-kadang mahasiswa itu kelemahannya menganggap remeh pengetahuan tertentu. Oke, struktural fungsional itu bicara tentang apa? Nggak tahu. Struktural fungsional itu bicara tentang struktur dan fungsi. Bahwa dalam masyarakat itu ada struktur. Dari mulai elit, middle class, grassroots. Struktur itu berfungsi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk berkemajuan, mendorong suatu masyarakat berkemajuan. Maka dalam konteks ini kamu harus jelaskan bahwa bagaimana mungkin atau bagaimana prosesnya sehingga antara kulian dan buruh kulian. Kulian itu orang yang menyerahkan hak garap, buruh kulian itu yang menerima hak garap. Kulian dan buruh kulian itu dibangun lewat struktur sosial. Kan ada elit, middle class, ada grassroots. Yang elit itu berarti yang kulian, karena dia punya kemampuan membantu. Yang grassroots berarti buruh kulian. Yang middle class itu tokoh masyarakat. Nah itu mereka kemudian bekerja sama memajukan desa. Bagaimana cara kerjasamanya? Yang kulian menyerahkan hak garapnya, yang kulian kemudian menerima hak garap. Tapi kemudian masing-masing punya hak, punya kewajiban. Yang kulian, yang buruh kulian punya kewajiban, dia harus jaga malam dan kerja bakti, membersihkan irigasi dan jalan dan lain sebagainya. Begitu. Oke? Ya, sekarang kamu ulang kalimat saya. Untuk menunjukkan bahwa kamu paham, kamu ulang kalimatnya. Kamu jelaskan isunya adalah yang seperti kamu pilih tadi. Isunya adalah kulian dan buruh kulian. Kemudian teorinya adalah teori struktural fungsional. Kekuatannya pada struktur dan fungsi. Kemudian kamu benturkan. Seperti yang saya bilang tadi, kalau belum tahu, kita ulang sampai kau tahu. Kalau Pak yang memberikan Kulian memberikan apa? Isunya tentang apa? Isunya tentang hak garap. Hak garap itu hak mengambil manfaat atas tanah tapi bukan memilikinya. Kulian itu memberikan hak garap. Buruh kulian menerima hak garap. Oke, terus? Terus sekarang kamu pindah ke struktural fungsional. Struktural fungsional itu bicara tentang apa? Jadi pertama ngomong isunya, nanti kalau ujian juga gitu ya. Pertama bicara isunya, kemudian bicara teorinya, baru kemudian benturkan. Isunya kan sudah ya, kulian dan buruh kulian yang kamu bilang sama-sama menguntungkan itu ya. Kulian menyerahkan hak garap, buruh kulian menerima hak garap. Kemudian pindah ke teorinya, struktural fungsional. Bicara tentang apa struktural fungsional? Bicara tentang struktur dan fungsi. Bicara tentang struktur dan fungsi. Ada elit, middle class, grassroots. Yang elit siapa? Yang elit berarti kulian. Yang grassroots siapa? Buruh kulian. Middle class siapa? Para tokoh desa, tokoh masyarakat. Oke, selesai. Kemudian mereka harus berfungsi. Bagaimana cara menjalankan fungsi supaya berkemajuan? Yang elit menyerahkan hak garapnya, yang grassroots menerima hak garap.
Yang kemudian yang grassroots itu punya kewajiban jaga malam dan kerja bakti. Oke? Ulang. Isu, teori, benturkan. Itu rumusnya. Isunya dulu. Isunya apa? Tadi kan kamu yang pilih di sana itu. Kan isunya sebetulnya ada 5, ada legacy, ada energi sosial, banyak isunya. Tapi kamu pilihnya itu. Saya menghormati itu. Bagi saya semua jawaban mahasiswa itu betul, tapi kemudian dikerangkai secara bagus. Isunya apa? Isunya adalah kuliah dan buruh kuliah. Kuliah apa? Mengerjakan apa? Kuliah menyerahkan hak garap. Yang menerima hak garap, buruh kuliah. Oke, sekarang pindah ke teorinya. Struktural fungsional kekuatannya pada apa? Struktural fungsional kekuatannya pada struktur dan fungsi, kan struktural fungsional. Struktur apa? Apa yang kamu ketahui tentang struktur? Struktur itu susunan masyarakat, susunan sosial. Ada elit, middle class, atas, tengah, bawah. Elit, middle class, grassroots. Grassroots itu akar rumput. Elitnya siapa? Dalam kasus ini elitnya siapa? Elitnya adalah kuliah, grassroots-nya buruh kuliah. Bagaimana mereka menjalankan fungsi untuk kemajuan desa? Yang kerja bakti siapa? Yang kerja bakti buruh kuliah. Yang kuliah ngapain? Yang kuliah menyerahkan hak garap, gitu ya. Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya. Jadi mohon serius ya. Kelihatannya mudah, tapi kalau kemudian dicecar agak sulit. Itu nanti ketika Anda ujian skripsi begitu, jadi dosen penguji itu mencecar. Oke, silakan sekarang kita dengarkan review ya. Review itu semacam pengulangan poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber 1. Silakan Mas. Sebelum kita pindah ke narasumber 2. Jadi dapat diambil poin-poin dari obrolan rekan kita di ASIP bahwa terdapat bahwa di dalam teori struktural fungsional itu terdapat kekuatan yaitu struktur, artinya susunan urutan, dan fungsional artinya makna atau fungsi. Nah, kedua hal tersebut saling keterkaitan. Struktural terbagi menjadi 3, atas, tengah, dan bawah. Atas yaitu kuliah, orang yang memberikan hak garapnya kepada orang yang di bawah yaitu buruh kuliah, dan yang tengah adalah pemerintah atau pejabat desa ataupun tokoh masyarakat di desa namanya tersebut. Nah, untuk mencapai kesejahteraan tersebut perlulah dilakukan pembayaran pajak bumi bangunan, dan tentunya harus dilakukan roda awal betul-betul kerja bakti, yang mana tentunya mewujudkan desa yang sejahtera dan mendapatkan sawah yang banyak. Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber 1. Terima kasih. Berikutnya, karena waktu kongres sekarang sekretaris ya? Oh iya. Ada di sini? Oh, sudah di bawah. Belum diserahkan sih? Oh, diserahkan untuk dinilai. Oke, silakan. Mohon perhatian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Siti Kamila Sopartu, NIT 223141, nomor absen 42. Di sini peran saya dalam kelas
video kedua ini. Video kedua ini yang ambil Bapak dari tulisan Bapak yang diterbitkan oleh STPN Express pada tahun 2011. Press. Baru itu Pak. Bukan Express. Kalau Express itu kereta. Press. Maaf Pak. Ya. STPN Press dengan judul Oke. Ya. Ngandegan kontemporer implikasi sosial dan reform lokal. Jadi 5 poin yang saya petik dari video kedua ini, yang pertama yaitu ada LEM reform lokal. LEM reform lokal di desa Ngandegan, Kecamatan Piturut, Kabupaten Purworejo ini membentuk atau memformulasi menjadi 2 kelompok masyarakat, yaitu ada kuliah dan buruh kuliah. Kuliah di sini artinya adalah orang yang memberikan hak, sedangkan buruh kuliah adalah orang yang menerima hak. Selanjutnya poin kedua. Poin kedua yaitu livelihood. Livelihood di sini artinya adalah penghidupan. Maksudnya adalah penghidupan ke taraf yang lebih baik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada on farm, ada off farm, dan ada non farm. On farm di sini yaitu yang berkaitan dengan pertanian langsung. Sedangkan off farm bukan pertanian, tetapi ada kaitannya dengan lingkup pertanian. Selanjutnya yaitu non farm, yaitu tidak berkaitan sama sekali dengan pertanian. Lalu poin yang ketiga yang saya tangkap yaitu tentang leadership. Leadership di sini patokannya adalah kepada salah satu tokoh desa Ngandegan itu sendiri, yaitu kepala desa yang memimpin pada tahun 1947 sampai 1964, yaitu Bapak Somotirto. Di situ gaya leadership yang ditampilkan oleh Bapak Somotirto yaitu gaya dengan bercirikan khas yang tegas dan agak memaksa. Dari situlah menimbulkan salah satu konflik, muncul satu kelompok anti Somotirto yang menyebabkan lansarnya Bapak Somotirto ini pada tahun 1994. Selanjutnya poin keempat yaitu legacy. Legacy artinya adalah hal-hal yang diwariskan. Hal-hal yang diwariskan yang dimaksud di sini yaitu hal-hal yang diwariskan oleh Bapak Somotirto itu. Salah satu yang diwariskan yaitu tentang yang berlaku sampai saat itu tahun 2011 yaitu tentang tanah sitan. Dari kebijakan dia tentang tanah sitan seluas 10 hektar, dia berhasil membagikannya kepada 49 keluarga petani yang tidak memiliki tanah yang berhasil dibantu. Poin selanjutnya yang terakhir yaitu tentang impact. Impact di sini artinya adalah dampak. Dampak yang diberikan dari land reform lokal di desa Ngandegan, Kecamatan Piturut, Kabupaten Purworejo ini ada 2 yang saya tangkap. Yang pertama tentang meredam konflik pertanahan, dan yang kedua yaitu mengurangi angka miskin. Itu saja 5 poin penting dari saya. Silakan selanjutnya kepada Bapak. Oke, terima kasih. Applause dulu. Ya. Siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Siapa di antara Anda yang berkenan komentar? Isunya nanti bisa Anda pilih, ada 5 poin yang beliau sampaikan, ada land reform lokal, livelihood, leadership, legacy, dan impact. Nanti Anda pilih salah satu, kemudian hubungkan atau benturkan dengan teori konflik. Siapa di antara Anda yang berkenan? Kalau nggak ada, saya tunjuk. Nggak ada ya? Oke, saya tunjuk. Saya sudah baca-baca ini. Ini Audik Janos mana? Oh, ya Mas. Diri Mas. Silakan pilih isunya, kemudian bedah dengan teori konflik. Ya. Baik, Pak. Untuk isu saya pilih poin ke 5, yaitu Impact ya. Oke, silakan. Ya, silakan. Jadi menurut info yang saya dapat dari video yang Bapak jelaskan itu terdapat ada dua impact. Yang pertama yaitu meredam konflik pertanahan antara pemilik tanah dan dengan mereka yang tidak memiliki tanah. Oke. Yang kedua yaitu mengurangi angka kemiskinan. Oke.
Sekarang kemudian bedah dengan teori konflik. Kau jelaskan konfliknya dulu ya, teori konfliknya dulu. Teori konflik itu adalah suatu permasalahan atau konflik yang terjadi di dalam suatu desa Nandangan. Salah. Yang kamu sebut barusan bukan teori konflik, tapi definisi konflik. Beda ya. Teori konflik bukan definisi konflik. Yang kamu sebut barusan adalah definisi konflik. Definisi konflik yang kemudian kamu lengkapi dengan lokasi tertentu, dalam hal ini Ngandaga. Teori konflik adalah teori yang menyebutkan adanya dua konsep penting dalam mengelola konflik, yaitu kewenangan dan kekuasaan. Nah, silakan sekarang mainkan dengan itu. Bagaimana konsep kewenangan dimainkan, bagaimana konsep kekuasaan dimainkan, kemudian benturkan dengan yang tadi kamu bilang impact itu. Mencegah konflik dan reduksi kemiskinan. Pilihan isunya sudah bagus ya, kamu pilih isunya bagus sesuai dengan teorinya. Ya. Apa yang kamu bingung? Kalau bingung langsung sebut ke saya, nanti saya arahkan. Yang pertama itu konsep apa ya? Jadi setiap teori itu, saya kan sudah ajarkan ke kalian ya, paradigma. Dalam setiap paradigma ada teori. Dalam setiap teori ada konsep. Dalam setiap konsep ada parameter. Sekarang kita bicara teori. Di setiap teori ada konsep. Di teori konflik ada dua konsep penting, yaitu kewenangan dan kekuasaan. Maka kamu jelaskan itu. Bagaimana kewenangan dijalankan, bagaimana kekuasaan dijalankan, kemudian benturkan dengan impact tadi itu. Untuk kewenangan di sini untuk di desa Nandangan, Kecamatan Juru, Kabupaten Purworejo, yaitu ada dua kelompok masyarakat, yaitu kuliah dan buruh kuliah. Buruh kuliah adalah orang yang memberikan hak garap, sedangkan itu buruh kuliah adalah orang yang memberikan hak garap. Di sini kewenangan dari masing-masing dua kelompok tersebut memiliki kewenangan yang berbeda, Pak. Untuk desa Nandangan, sedangkan kewenangan itu yaitu yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa yang pertama Sumotirto. yang menciptakan Oke, saya bantu Mas. Mas kan sudah bagus itu. Anda sudah jelaskan kuliah dan buruh kuliah. Itu memiliki kewenangan yang berbeda. Iya, memiliki kewenangan yang berbeda. Apa dasarnya mereka memiliki kewenangan yang berbeda? Karena mereka berbeda dalam hal pemilikan tanah. Kuliah itu punya tanah luas, sehingga dia berwenang untuk mengelola tanahnya. Buruh kuliah nggak punya tanah, sehingga dia tidak punya kewenangan untuk mengelola tanah. Sehingga kemudian kan terjadi perbedaan kewenangan itu. Satu berwenang sangat mutlak, sangat besar, yang satu tidak punya kewenangan. Maka kemudian muncul apa yang disebut dengan kekuasaan. Kekuasaan bukan dari mereka berdua, tapi dari pemerintah desa. Dalam hal ini Sumotirto. Sumotirto kemudian memainkan kekuasaannya untuk mendamaikan dua pihak ini, kan begitu ya. Yang ini diminta menyerahkan sebagian hak garap kepada yang ini kemudian nanti diminta kerja bakti, jaga malam. Gitu. Oke, nah kamu jelaskan ulang. Itu poinnya, ya. Jelaskan dengan bahasamu ya. Jadi untuk kewenangan itu yang terdapat antara kuliah dan buruh kuliah yang memiliki peran yang berbeda, yang dipimpin oleh Bapak Kepala Desa Ya. Betul, yaitu dia memiliki kekuasaan dan ingin mendamaikan kedua belah pihak atau memanfaatkan kedua belah pihak untuk kesejahteraan
Oke, terus kemudian apa yang dilakukan oleh para pihak? Kan dua belah pihak, ini melakukan apa, ini melakukan apa. Untuk pihak tersebut yaitu pihak kuliah itu memberikan hak garapnya terhadap guru kuliah, terus guru kuliah tersebut menerima hak garap tersebut. Jadi dari situlah terbentuknya kerjasama yang tidak menyebabkan konflik. Ya, dan kemudian guru kuliah punya kewajiban, loh. Apa kewajibannya? Menerima Kewajibannya kerja bakti dan jaga malam. Itu sebagai ongkos dengan tanda kutip ya, ongkos dia sudah nerima hak garap. Oke gitu ya, aplaus buat beliau, terima kasih. Oke, silakan direview Mbak. Video kedua agak relatif mudah ya. Oke, ayo direview. Dari 5 poin penting yang sudah saya jabarkan, yang saya pilih yaitu poin yang ketiga yaitu leadership. Leadership di sini, ini saya jelaskan ulang, berkaitan dengan patokannya yaitu pada tokoh kepala desa Bapak Sumotirto, di mana dia mencirikan gaya pemimpin yang tegas dan agak memaksa sehingga timbullah satu konflik yaitu anti Sumotirto yang berhasil melengsarkan pemerintahan dia. Lalu yang dipilih Bapak untuk saya yaitu berkenaan dengan teori konflik. Sebelumnya, teori konflik itu masuk ke paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ini menitik beratkan pada diferensiasi atau perbedaan antara sosiologi dan filsafat. Dan kemudian timbullah teori konflik. Sedangkan teori konflik ini artinya adalah perubahan yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan yang berpotensi menimbulkan pertentangan. Nah, kaitannya apa antara poin yang saya pilih dan teori ini, yaitu teori konflik ini berarti menimbulkan pertentangan. Sedangkan poin yang saya pilih tadi yaitu leadership. Dari kebijakan yang dia buat yaitu land reform lokal dengan gaya yang tegas dan agak memaksa, ini menimbulkan satu konflik yaitu gerakan anti Sumotirto tadi yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan dia pada tahun 1964. Itu saja Pak. Oke, berarti bukan review ya, berarti menambahkan. Karena kalau review berarti Anda harus menyampaikan ulang yang disampaikan beliau barusan. Tapi kalau Anda beda poin, beliau kan poin 5, impact. Anda poin 3, leadership. Itu berarti menambahkan, bukan review. Oke, saya pikir cukup ya. Aplaus buat narasumber 2. Terima kasih. Berikutnya bendaharawan ya. Silakan bendaharawan. Bahannya ada di sini. Belum diserahkan. Oh, oke. Nanti diserahkan ya. Ayo kita dengarkan. Silakan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Eko Putriana. Saya 14. Saya ingin menyampaikan semua poin penting di Desa Kaliundong, Kecamatan Wongsono, Kabupaten Wonosobo. Yang pertama, berkaitan dengan masa survival. Ini terjadi pada tahun sebelum 1900. Terjadi pada tahun 1965 yang dipimpin oleh Marjo dengan tujuan untuk menentukan persetujuan geologi dan berlanjut mulai tahun 1965 hingga 1981 oleh Dr. Diwirjo dengan tujuan mengatasi konflik antar pro-komunis dengan anti-komunis, mengajak menggarap sawah dan optimasi sawah berupa tanaman padi, jagung, dan kedai pohon. Yang kedua, masa bangkit ini dipimpin oleh dua tokoh. Yang pertama, Ahmad Pakwa pada tahun 1981 hingga 1982 yang berusaha mengatasi harga kopi yang anjlok dengan menghilangkan hijau dan melakukan optimasi tanah yang produktif. Yang kedua, Marto Surdejo pada tahun 1982 hingga 1983 dengan melakukan perbaikan kantor desa, membuat kebun gizi di pekarangan, dan melakukan optimasi tanah tanaman keras. Yang ketiga adalah masa perubahan. Pada masa perubahan ini
yang boros dan merugikan. Yang kedua, melakukan optimasi zakat dengan produktif berdasarkan tuntunan agama. Yang ketiga, menghentikan ritual rambut gimbal. Yang poin yang keempat adalah masa perorganisasian yang dipimpin oleh Misol pada tahun 1998 hingga 2013 dengan memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. 1. Membentuk kegiatan organisasi, pemasangan tanda batas tanah khas desa, kerjasama dengan Perhutani, membentuk PNBM, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, membuat tingkat rakyat berbasis kayu albasia, membentuk organisasi APHN, Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat, membangun koperasi hutan lestari, membangun kelompok tani hutan lestari. Dan poin yang kelima, poin terakhir adalah masa pengembangan yang dipimpin oleh Sugito pada tahun 2013 hingga 2019 dengan konsep menjaga kelanjutan yang sudah dibentuk oleh pemimpin terdahulu. Oke, ya. Ada yang ingin komentar? Masa harus ditunjuk terus? Ada? Komentar nanti kalau salah saya perbaiki. Kalau nggak bisa, saya arahkan sampai bisa. Jadi dosen itu seperti instruktur juga ya. Jadi praktikumnya orang sosiologi itu kan berpikir, ya bukan mengukur. Ya. Ada? Kalau nggak ada saya tunjuk. Oke ya, saya tunjuk ini ada yang saya pikir bagus. Cuma lain kali tolong di staples ya. Ini dia berhamburan di sini. 3 lembar. Fikri di mana? Mana orangnya? Nah, lain kali di staples karena sayang kalau jawabannya bagus, tapi kemudian karena nggak di staples saya harus nyari. Oke ya, Mas Fikri silakan pilih isu yang mana. Oh ya. Pilih isunya Mas, ada 5 itu, ada 5 masa. Jawabanmu sudah bagus yang saya pegang ini. Tinggal argumentasimu aja. Ini menurut pendapat saya, Pak. Iya, tentu menurut pendapat. Ya. Ya. Tentu menurut pendapatmu ya, bukan saya. Isu yang mana? Tentukan isunya dulu karena kita biar fokus. Karena beda isu bisa beda bahasan ya. Isunya dulu Mas Fikri. Itu ada survival, ada perubahan, ada pengorganisasian, ada pengembangan. Yang mana yang kau pilih? Ada survival, ada perubahan, ada pengorganisasian, ada pengembangan. Oh, ada bangkit ya. Survival, bangkit, perubahan. Ada berapa gadgetmu itu? Banyak sekali. Satu aja gadgetmu. Kalau nggak usah pakai gadget, lihat saya aja. Saya pilih yang masa bangkit, Pak. Bangkit. Oh ya, kebangkitan. Oke, silakan. Jelaskan dulu bangkit versi kamu seperti apa. Konteksnya Desa Kalimendong ya. Jadi kalau menurut saya bangkit itu seperti melakukan perbaikan ini, Pak. Jadi kayak Ya, biasanya kan dalam konteks Kalimendong perbaikan apa? Dalam konteks Desa Kalimendong perbaikan apa? Ada di sini di jawabanmu ini. Masa kamu nggak tahu? Ada di sini. Ayo. Atau kamu ke depan aja biar lebih fokus. Ke depan sini. Nah, situ juga boleh. Ya. Jadi jawabannya bagus ya. Jawabannya bagus, tinggal kemudian pertanggungjawaban yang kita mau dengar. Beda kan jawaban dengan pertanggungjawaban? Oke Mas Fikri, tentukan isunya dulu. Isunya apa? Kamu pilih isu tentang yang kebangkitan. kebangkitan. Oke, kebangkitan versi kamu apa? Menurut saya kebangkitan versi saya itu kan dari awalnya kan susah, Pak, dari yang Oke. tahun 1965 yang sebelumnya itu kan masih Ya. susah. Jadi yang kepala desa pertama itu dia itu kayak mengurangi pertikaian antara ideologi itu, Pak. Itu survival, Ya, bukan kebangkitan. Kamu pindah ke kebangkitan kan? ya. Jangan Nah, mas- dari situ kan menuju kebangkitan itu, Pak. Ya. Yang dari kepala desa yang nomor 2 itu yang dari tahun 1965 sampai tahun Ya. 1975.
Apa yang beliau lakukan dalam konteks kebangkitan? Beliau melakukan yang pertama itu Pak, mengurangi konflik Pak. Itu survival. Kamu jangan masuk ke kamar survival, kamu kan sudah pilih yang kebangkitan, loh. Kita semua yang ada di sini paham betul itu, mana yang survival, mana yang kebangkitan. Beda itu. Kamu sudah pilih kebangkitan, langsung aja fokus di kebangkitan. Apa yang dilakukan para kepala desa dalam konteks kebangkitan? Dalam konteks kebangkitan, beliau memperbaiki kantor desa Pak, terus menggerakkan Oke, masyarakat. pendidikan kantor desa itu dari segi pemerintahan ya. Ya. Dalam konteks masyarakat apa? Yang langsung terasa manfaatnya buat masyarakat apa? Penggagasan untuk wawasan yang lebih luas Pak dengan pembangunan sekolah. Jadi mendorong masyarakat. Oke, itu yang lain. Ada di sini cuma kamu lupa kayaknya. Sudah pernah dengar kata kopi? Kamu tuh di sini kopi? Oh iya Pak, yang Ah. kebun kopi anjlok. Harganya anjlok itu Pak. Jadi Yang anjlok harganya bukan kebun. Nanti kalau ujian skripsi begini ya, jadi mahasiswa itu sering begitu. Skripsinya itu sering kali bagus. Jadi dosen penguji ketika mahasiswa belum datang kita rapat dosen penguji. Wah, skripsinya bagus nih, kita semua sepakat bagus. Begitu ditanya, yang dia tulis dia nggak ingat semua. Itu kan bahaya itu. Disangkanya plagiasi, jiplak. Oke, berarti kita fokus ke yang kopi ya. Apa yang dilakukan kepala desa dalam konteks kopi? Nanti itu yang kita bedah. Apa yang kepala desa lakukan dalam konteks kopi? beliau menangani harga yang anjlok Pak. Caranya? Caranya dengan mengganti komoditas tuh. Iya. Nah, berarti mengganti komoditas agar komoditasnya itu lebih ekonomis. Tuh. Oke, berarti itu isu yang kita pilih ya. Isu yang kita pilih adalah masyarakat Kalimendong didorong untuk mengganti komoditas yang inekonomis menjadi komoditas yang ekonomis. Kemudian itu kita bedah dengan menggunakan teori perilaku sosial. Tuh. Teori perilaku sosial apa? Kamu paham nggak apa konsepnya di teori perilaku sosial? Belum Pak. Belum, oke. Perilaku sosial itu berbicara tentang perilaku masyarakat, bahwa perilaku hari ini akan mempengaruhi perilaku berikutnya dan mempengaruhi kemajuan. Oleh sebab itu perilaku hari ini harus dipersiapkan agar di masa depan mereka menjadi lebih maju dan perilakunya menjadi lebih, kalau bahasanya lebih etos. Dulu nggak rajin, sekarang rajin. Dulu nggak paham, sekarang paham. Dulu nggak paham bagaimana menangani daerah berlereng, sekarang mereka paham. Perilaku di daerah berlereng dengan perilaku di daerah tidak berlereng kan beda ya. Jadi perilakunya yang ditata agar lebih berkemajuan, gitu ya. Itu teori perilaku. Sekarang masukkan ke peristiwanya, isunya. Penggantian komoditas menjadi komoditas yang lebih ekonomis. Itu kan perubahan perilaku tuh. Ya. Silakan dibedah dengan teori perilaku sosial. Jadi pilihan isumu sudah bagus, cocok dengan teori yang akan digunakan. Sama tadi yang membahas kedua juga gitu, dia pilih impact, karena dia akan bahas konflik. Di impact itu ada konflik. Sekarang kamu juga bagus, kamu bilang isunya tentang perubahan perilaku. Dari sebelumnya menanam kopi menjadi tanaman lain yang lebih ekonomis, lebih punya nilai jual. Nah, sekarang coba jelaskan. Oke, kalau masyarakat menanam kopi dampaknya apa? Harga anjlok Pak. Harganya turun, berarti kan pendapatan dari kopi rendah. Kemudian itu harus diubah perilakunya, tuh. Tidak lagi menanam kopi, jadi tapi tanaman lain yang lebih punya nilai jual tinggi. Tuh. Nah, proses perubahan dari menanam kopi menjadi menanam tanaman lain itu kan menyangkut banyak hal. Karena biasanya sebelum berubah perilaku itu ada yang berubah duluan. Pemikirannya berubah, sikapnya berubah, baru kemudian tindakannya berubah, dan tindakan yang diulang-ulang itu disebut perilaku. Jadi pemikiran, sikap, tindakan, perilaku berubah.
Nah, itulah sebetulnya yang ditangani oleh teori perilaku. Bagaimana merubah masyarakat dari mulai pemikiran, sikap, tindakan, dan perilaku itu agar berubah sehingga di kemudian hari perilakunya menjadi baik. Pengertian baiknya itu begini. Dulu perilakunya adalah mengelola tanaman yang nilai ekonominya rendah. Sekarang berperilaku untuk bersedia menanam tanaman yang nilai ekonominya tinggi. Kita belum sebut jenis tanamannya ya. Nah, kemudian itu disebut perubahan perilaku. Dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka kemajuan. Kemajuan siapa? Kemajuan desa dan kemajuan yang bersangkutan. Gitu kan? Oke. Kamu ulang aja. Itu sebetulnya itu yang harus kamu sampaikan ke saya. Menurut saya untuk bisa mendorong masyarakat itu beliau mensosialisasikan terus menggandeng dengan forum perhutanian untuk menanam pohon di kawasan rumah Ya. untuk menjadikan nilai jual. Oke. Berarti yang berubah apa? Perilakunya. Iya. Oke. Dari perilaku apa ke perilaku apa? Yang awalnya menanam kopi anjlok kemudian berubah menanam pohon di kawasan rumah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Berubah menjadi tanaman lain ya? Iya. Yang lebih punya nilai jual tinggi. Oke. Ya, saya pikir cukup ya. Aplaus buat beliau. Terima kasih. Sekarang kita dengarkan review ya. Kita dengarkan review dari narasumber 3. Silakan Mbak. Tadi memilih pada masa bangkit. Jadi masa bangkit itu dimana mengganti komunitasnya menjadi lebih ekonomis. Jadi di situ ada terjadi perilaku sosial. Jadi perilaku sosial itu adalah perilaku masyarakat yang akan mempengaruhi di masa depan. Kayak di ya itulah pokoknya itu kayak perilakunya itu dilakukan terus-menerus agar terjadi perubahan. Nah, apa hubungannya dengan pada masa bangkit? Pada masa bangkit itu tuh terjadi perubahan dari menanam kopi dengan harga anjlok lalu diubah menanam tanaman lain yang memiliki harga lebih tinggi. Oke, saya pikir cukup ya. Close buat narasumber 3. Terima kasih. Itu naskahnya nggak diserahkan. Oke ya, sekarang kita giliran saya presentasi. Anda lihat di WA Group ada pertemuan 4 sosiologi agraria. Lihat PowerPoint-nya. Sebelumnya ketika pertemuan yang lalu saya sudah sempat singgung ya tentang perubahan paradigma. Tapi ini kita akan bicara lebih detail ya. Jadi Anda lihat di PowerPoint itu di slide yang awal, slide kedua sesudah judul itu ada peta. Kalau orang sosiologi ini disebutnya peta, diagram gitu ya. Diagram tentang paradigma. Dimulai dari paradigma peta fisik. Itu segala macam ilmu, ada ekonomi, antropologi, sosiologi, psikologi, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke paradigma sosiologi. Kemudian di paradigma sosiologi ada 3 pilihan. Paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, paradigma perilaku sosial. Yang harus Anda ingat adalah perubahannya itu dari pertama paradigma fakta sosial, kemudian paradigma perilaku sosial, kemudian baru paradigma definisi sosial. Paradigma fakta sosial, kekuatannya pada fakta. Dia menganggap semua isu sosial sebagai sebuah fakta, tetapi kelemahannya dia tidak bisa membahas perilaku, maka kemudian muncul paradigma perilaku. Paradigma perilaku tentu saja kekuatannya pada perilaku. Ada 2 teori yang penting, yaitu teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial. Teori perilaku sosial bicara tentang perilaku saat ini akan mempengaruhi perilaku berikutnya dan kemajuan berikutnya. Kemudian teori pertukaran bicara tentang reward and punishment. Tetapi kelemahan paradigma ini adalah tidak mampu menjelaskan tentang makna sesuatu. Maka kemudian muncul paradigma definisi sosial yang bicara tentang makna. Ada 3 teori, teori aksi, teori fenomenologi, dan teori interaksi simbolik. Sekarang kita lihat tentang paradigma fakta sosial. Paradigma ini di slide ketiga. Paradigma fakta sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya Emil Durkheim. Eksemplar itu artinya karya ilmiah ya. Karya ilmiah yang orang bilang masterpiece gitu ya, maka disebut sebagai eksemplar.
Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya Emil Durkheim, yaitu The Rules of Sociological Method. Jadi, the rule, aturan, metode sosiologis kira-kira begitu, tahun 1895, dan Suicide 1897. Suicide itu tentang bunuh diri. Jadi bunuh diri itu bagi orang-orang sosiologi jadi sumber pengetahuan, karena kemudian nanti dibagi-bagi. Nanti Anda bisa klik aja di Google Scholar tentang suicide itu, ada bukunya, ada jenis bunuh diri, A, B, C, dan seterusnya. Nah, di dalam buku-buku itu, maka Emil Durkheim menjelaskan bahwa itu semua fakta, gitu ya. Dan kemudian paradigma ini menitik beratkan perhatian pada diferensiasi antara sosiologi dengan filsafat. Kenapa dibilang ada diferensiasi antara sosiologi dengan filsafat? Karena ini adalah paradigma pertama yang muncul ketika sosiologi mulai memisahkan diri dari filsafat. Kan pada awalnya semua ilmu itu filsafat, tapi kemudian sosiologi memisahkan diri. Sosiologi bilang, oh kalau filsafat kan cuma hal-hal yang bersifat pemikiran, faktanya seringkali tidak nampak. Sehingga kemudian sosiologi bilang, kalau gitu kami ingin meneliti yang faktanya nampak, yang bisa dilihat secara empiris. Maka kemudian muncul sosiologi. Sosiologi meneliti hal-hal yang bersifat empiris dengan cara mengobservasi fakta sosial. Sementara itu filsafat meneliti hal-hal yang bersifat abstrak, berada dalam alam pikiran manusia. Ya, kemudian teori yang membentuknya sudah saya sebutkan tadi ya. Sekarang kita pindah ke paradigma perilaku sosial. Jadi paradigma fakta sosial itu kelemahannya tidak menjelaskan tentang perilaku. Padahal ketika orang berkonflik atau ketika orang bekerja sama itu adalah bagian dari perilaku. Orang berperilaku tertentu maka kemudian muncul kerjasama, orang berperilaku tertentu maka kemudian muncul konflik. Tetapi perilakunya nggak dibahas di paradigma fakta sosial. Maka kemudian muncul paradigma perilaku sosial. Ya. Mari kita lihat paradigma perilaku sosial, slide ke-5. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya B.F. Skinner, yaitu The Behavior of Organism. Jadi, perilaku organisme. Menurut B.F. Skinner, perilaku masyarakat itu seperti perilaku organisme. Organisme itu makhluk hidup. Awalnya nggak ada, kemudian lahir, kemudian berkembang, terus membesar, dewasa, terus kemudian mati. Itu ya, jadi dianggap sebagai organisme. The Behavior of Organism, an Experimental Analysis tahun 1938. Paradigma ini memusatkan perhatiannya pada perilaku manusia dan kemungkinan pengulangannya. Paradigma ini menyatakan bahwa kebudayaan masyarakat tersusun dari sekian banyak perilaku manusia yang membentuk pola tertentu. Tadi saya ketika bicara dengan pembahas 3, kan saya jelaskan itu, dari mulai pemikiran, sikap, tindakan, perilaku. Ya. Pemikiran. Jadi ketika Anda ditanya mau ikut atau tidak ikut, itu kan masuk di dalam pikiran Anda. Ikut PTSL atau tidak ikut PTSL. Kemudian masuk di dalam pikiran, Anda timbang-timbang, itu namanya pemikiran. Kemudian Anda bersikap, ya saya ikut PTSL, itu sikap. Pemikiran, sikap. Sikap itu pengambilan keputusan berdasarkan hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam pemikiran. Sesudah Anda bersikap, Anda kan belum mengerjakan apa-apa, baru bersikap, ya saya ikut. Kemudian ketika Anda bergerak, mengerjakan sesuatu, bertindak, itu namanya tindakan. Kalau dalam konteks PTSL mungkin Anda mendaftar. Ya. Nah, maka kemudian tindakan. Jadi dari pemikiran, sikap, tindakan. Kalau tindakan itu diulang-ulang disebut perilaku. Dan kalau perilaku itu dilakukan oleh masyarakat dalam artian yang lebih luas, itu disebut sebagai budaya. Ya. Jadi itu penjelasan tentang perilaku dan budaya. Kemudian teori yang membentuk, Anda sudah paham ya, teori perilaku sosial dan teori pertukaran sosial. Sekarang terakhir, tentang paradigma definisi sosial. Paradigma ini dibangun berdasarkan eksemplar karya Max Weber, yaitu Theories of Societies, teori tentang masyarakat, tahun 1961, yang berisi tentang social action and its type. Social action, tindakan sosial, and its type, dan jenis-jenisnya. Paradigma ini juga mengakui adanya fakta sosial, tetapi tidak membedakan antara struktur sosial dengan peranata sosial. Struktur sosial yang sering saya bilang itu loh, elit, middle class, grassroots, itu struktur sosial. Peranata sosial itu ketentuannya, normanya. Ya. Karena keduanya secara bersama-sama membentuk tindakan manusia yang disebut tindakan sosial. Jadi, menurut paradigma definisi sosial, struktur sosial dan peranata sosial itu membentuk tindakan sosial. Ada strukturnya, ada peranatanya, ada normanya, dan mereka ketika bertindak berdasarkan norma, itu berarti tindakan sosial. Kemudian, tindakan sosial adalah tindakan seseorang yang mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain.
Jadi setiap tindakan sosial itu punya makna bagi dirinya, sebetulnya bagi orang lain juga. Ketika Pemkes hadir di depan mempresentasikan, itu kan tindakan sosial. Itu punya makna bagi beliau. Maknanya bagi beliau mungkin latihan. Bagi Anda mungkin sharing, ya, berbagi pengetahuan. Bagi beliau latihan public speaking, bagi Anda berbagi pengetahuan. Jadi bisa berbeda karena itu subjektif ya. Itu kemudian ini ada, saya menyebutnya peta ya, peta paradigma sosiologi. Jadi di slide ke-8 ada paradigma fakta sosial, kemudian ada paradigma perilaku sosial, ada paradigma definisi sosial. Paradigma fakta sosial tokohnya Emil Durkheim, paradigma perilaku sosial tokohnya B.F. Skinner. Jadi membacanya kiri, kanan, tengah ya. Paradigma perilaku sosial B.F. Skinner, paradigma definisi sosial Max Weber. Kemudian eksemplarnya, bukunya, yang paradigma fakta sosial, The Rule of Sociological Method, yang paradigma definisi sosial, Theories of Societies, kemudian yang paradigma perilaku sosial, The Behavior of Organism. Tahunnya Anda perhatikan 1895, 1938, kemudian 1961. Berarti kan paradigma yang terakhir paradigma definisi sosial. Nah, tapi kemudian muncul pandangan dari George Rister dan Douglas J. Goodman dalam bukunya Modern Sociological Theory tahun 2003 mengungkapkan bahwa ada dinamika paradigma sosiologi dan kemudian mereka menggabungkan ketiga paradigma itu menjadi yang disebut dengan istilah paradigma integratif. Anda lihat di slide ke-10. Jadi tiga paradigma itu, paradigma tahun 1895, paradigma tahun 1938, paradigma tahun 1961 digabung menjadi paradigma integratif tahun 2003. Kemudian 7 teori itu ditulis. Jadi di bawah paradigma integratif itu ada 7 teori. Dari mulai fungsional, struktural, dan lain-lain. Nah, kemudian dari masing-masing teori itu disebut perspektif, cara pandang. Jadi ada paradigma integratif, di bawahnya ada 7 cara pandang. Cara pandang berdasarkan struktural fungsional, konflik, perilaku sosial, pertukaran sosial, aksi, fenomenologi, dan interaksi simbolik. Itu dinamika paradigma ya. Jadi Anda sudah tahu paradigmanya ada 3, kemudian digabung jadi 1. Tetapi intinya teorinya tetap 7. Dan Anda harus paham 7 teori itu, nanti kita bolak-balik latihan sampai latihan yang ke-6. Kemudian mudah-mudahan ketika Anda selesai ketemu dengan saya, selesai kuliah, Anda paham betul tentang 7 teori itu. Dan nanti itu berguna ketika Anda bikin skripsi. Anda ngomong soal reforma agraria, itu bisa dengan berbagai cara. Kalau ada orang ngomong, yuk kita diskusi tentang reforma agraria, siap. Reforma agraria itu bisa dilihat dari struktural fungsional, sinergi para pihak, dilihat dari segi konflik, kewenangan dan kekuasaan masing-masing pihak, dilihat dari teori perilaku, bagaimana perilaku para pihak dalam konteks masa depan, dilihat dari pertukaran sosial, reward and punishment-nya ketika ikut atau tidak ikut reforma agraria, dilihat dari teori aksi, kesadaran para pihak subjektif dan objektif, dilihat dari fenomenologi tentang norma yang berlaku, dilihat dari interaksi simbolik tentang bagaimana para pihak memaknai RA. Jadi banyak pilihannya, dan kalau Anda paham betul, Anda siap berdebat ketika Anda jadi kepala kantor, itu penting ketika Anda berdebat dengan LSM. Jadi LSM main di sebelah mana, Anda main di sebelah mana. Jadi nggak kalah gitu ya, ketika kan itu penting juga kemampuan berdebat dengan para LSM agar kemudian kebijakan Anda di bidang pertanahan bisa dijalankan dengan memberi penjelasan yang baik. Oke, saya pikir cukup. Siapa di antara Anda yang ingin komentar, bertanya, mengkritik atau apapun silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, kita akhir ya. Saya pikir cukup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan selamat siang.